Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis bahas soal banyaknya kesalahan dalam penilaian untuk bidang otomotif ya. Jadi di bidang otomotif itu kayaknya hampir semua hal itu yang jadi problem utama adalah cara menilai. Banyak sekali faktor-faktor yang problemnya di masalah penilaian, cara menilainya, cara menilai, cara mengukur, cara menguji gitu ya. Banyak sekali faktor ya yang di otomotif itu. Kita jangan dulu nginjak soal oli, kita nginjak misalnya kampas rem. Kampas rem itu apa sih efeknya ke kendaraan? Ya, kampas rem itu nilainya nggak cuma pakem ya, tapi pakemnya di saat apa? Karena kan ya kita tahu lah, contoh ekstrim di MotoGP, milih kampas rem keramik. Kenapa? Karena kalau pakai yang biasa itu pada waktu panas kemampuannya turun. Oleh karena itu makanya menggunakan yang bahan keramik, yang cocok dengan keramik. Ya harusnya itu cakramnya ya, tapi ya ini menginjak ke kampas juga. Jadi untuk penggunaan di MotoGP dengan rem yang ekstrim itu butuh sesuatu yang khusus. Nah, tapi orang nggak kepikir bahwa ya dunia MotoGP beda dari dunia harian, dimana pengereman bisa aja cuma 10 kali lah anggap aja selama perjalanan. Ya walau kalau yang hobi ngebut ya termasuk sering, tapi seringnya pun nggak sampai seperti di MotoGP, dimana setiap menit itu beberapa kali melakukan pengereman. Pengeremannya juga full. Nah kalau pengereman dikit-dikit ya beda. Karena di MotoGP juga dijelaskan bahwa kalau rem itu kurang dipanasi, jarang dipakai, yang terjadi adalah loss. Kemampuan pengeremannya kurang. Jadi kadang pun di jalan lurus pembalap harus ngerem. Tujuannya adalah untuk manasi rem. Nah ini mempengaruhi cara penilaian rem juga, kampas rem juga. Karena di pemakaian harian kan ada cuaca dingin, ada hujan. Ya harusnya kampas rem itu dinilai dilihat dari apakah kemampuan pengereman saat hujan, saat dingin, seberapa bedanya dengan saat panas. Dan ini pun ya dari beberapa merek yang udah penulis coba, jelas ada bedanya. Ada yang saat dingin jadi nggak pakem ya, saat kena hujan jadi nggak pakem. Ada yang saat hujan pun sudah pakem. Kalau untuk soal performa juga ada efek ya, seberapa lengket kampas remnya itu ketika tuas rem belum ditekan. Ya kadang memang untuk menilai itu sulit ya, atau terlalu lama waktunya. Seperti misalnya faktor kompatibilitas misalnya minyak rem. Apakah kalau dipakai lama minyak rem tertentu ini bakal menyebabkan sealnya itu jadi entah kendor, entah sempit ya, entah mengecil, entah mengembang. Nah ini juga jadi masalah kalau untuk jangka panjang.
Belum lagi kemungkinan minyak remnya itu jadi rusak. Rusak dalam artian ya jadi kemudian berkarat lah, jadi kemudian berubah coklat lah. Ya ini kalau contoh ya bisa dilihat di grupnya Honda 160 ya. Ada beberapa yang laporan jadi berkurang kemampuan, jadi loss, jadi nggak takem ya. Dan setelah dilihat warna minyak remnya sudah bukan merah lagi, tapi coklat. Hal yang sama juga berlaku pada bulan. Bulan bisa menyebabkan sealnya itu jadi rusak, entah mengecil, entah mengembang, entah ya kayaknya tahu pola ya. Karena ada beberapa kasus ya lagi-lagi di motor Honda, karena memang kualitas cairannya Honda itu buruk sekali, motor Honda ya. Diganti kulannya, masalah rembes jadi berkurang. Tentu juga oli, tapi kalau oli beda lagi ya. Masalah rembes itu biasanya terjadinya karena oli sudah warna hitam tapi terus-terusan dipakai. Ketika oli sudah hitam, nah itu olinya akan sangat merusak seal. Jadi kasus mesin rembes, bocor dan macam-macam biasanya terjadi karena oli sudah hitam tapi dipakai terus. Tapi ya sebenarnya beberapa sifat itu gampang ya. Penulis ngomong yang sulit ya sekalian yang sulit lagi ya. Yaitu dari sisi pelumas, yaitu dari sisi uji labnya. Kalau untuk dunia oli ya, yang dipercaya benar pengujiannya adalah uji lab. Memang uji lab itu bisa mengetahui sifat sesuatu ya. Mengetahui kalau dalam bahasa Inggrisnya properties, ciri. Ya, kebanyakan sih ngomongnya sifat ya. Namun ya yang terjadi ya, orang-orang dalam menguji oli ini tidak memperhatikan keseluruhan. Jadi ya mayoritas lah, hampir semua orang tahu bahwa oli itu dibagi dua, dari base oilnya dan dari aditifnya. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah orang-orang itu menilai hanya dari aditifnya. TBN, partikel itu dari aditif. Penulis hampir nggak pernah menemui ya yang melakukan uji dari base oil. Yang melakukan uji base oilnya pun sangat terbatas. Hanya dari kekentalannya, dari anti buihnya, yang lebih langka lagi dari daya tahan penguapannya. Padahal base oil itu yang lebih penting adalah ketahanan atau shear stability. Orang biasanya membanggakan oli ya, kadang itu memamerkan, oh oli ini sudah lulus JASO, ini sudah lulus SAE, ini di JASO oli itu diuji ini. Tapi ya nyatanya dari sisi kemampuan ya nggak seperti yang sudah teruji itu. Dan mereka nggak sadar bahwa ya yang namanya uji di lab itu harus juga diverifikasi dengan uji di lapangan. Jadi orang juga sering nggak sadar bahwa apa yang dijual di pasaran, apa yang mereka dapatkan itu nggak sama dengan misalnya yang sudah teruji, yang sudah diujikan.
Jadi hasil uji luar negeri dianggap relevan untuk hasil uji lokal misalnya. Walau ya penulis sendiri kebetulan merasakan sendiri bagaimana oli yang sudah diuji di luar konsisten dengan hasil uji yang penulis lakukan sendiri. Yaitu uji dari motor oil kick untuk oli mobil One ESP X3 ya, yang disebutkan shear stability-nya bagus. Ya saat penulis uji memang bagus shear stability-nya. Ya cuma sayangnya olinya terlalu encer untuk kebutuhan penulis. 0W40 soalnya. Yang repot lagi adalah karena ya uji shear stability ini nggak tersedia sepertinya di Indonesia. Jadi walau punya duit, nggak ada yang bisa melakukan uji shear stability. Ya, ini juga yang sepertinya membuat banyak produk oli di Indonesia itu kualitasnya sangat rendah. Karena tidak ada uji yang bisa menunjukkan betapa buruknya, betapa baiknya oli dari sisi ketahanan terhadap shear. Jadinya banyak sekali oli-oli di Indonesia yang kalau habis dipakai kencang jadi terlalu encer. Jadi nggak ada cara menilai, jadi nggak tahu. Yang dinilai cuma viscosity index saja. Padahal viscosity index tinggi itu juga ya jadi masalah, terutama di shear stability. Belum lagi ketahanan oksidasi. Ketahanan oksidasi juga nggak dilakukan sepertinya. Nah, terus misalnya soal bensin, soal bahan bakar, terutama aditip bahan bakar lah. Orang nilai itu selalu dari feeling. Dari feeling ini terus menentukan apakah suatu aditif ini bagus atau tidak. Padahal yang namanya feeling itu sama sekali nggak bisa diandalkan ya, terutama kalau soal akselerasi. Karena feeling dari orang itu sering bisa berubah-berubah. Sensasi tarikan itu bisa berubah-berubah. Tarikan yang seharusnya makin pelan itu bisa saja terasa enak sekali gitu ya. Jadi harusnya secara hitungan akselerasi kalau dinilai itu akselerasinya lebih buruk. Tapi ya kemudian kita jadi berpikir lebih enak karena ada perubahan ekstrim, misalnya dari tenaga RPM rendah dengan RPM tinggi. Karena perubahan yang ekstrim ini membuat kita menyimpulkan, oh tenaganya lebih enak. Padahal enggak. Padahal harusnya kita simpulkan itu tarikannya enggak enak. Tapi karena feeling kita ngomong enak. Ya ini hal yang sama juga berlaku untuk modif macam-macam yang berhubungan dengan akselerasi ya. Karena ngukurnya pakai feeling, maka kesimpulan bisa salah. Bahkan hasil dyno pun bisa menipu, bisa salah. Karena ya untuk bisa membaca hasil dyno pun itu sebenarnya butuh pengamatan juga. Bahkan mesin dyno beda pun kita juga harus mencermati dengan cara beda. Nggak selalu hasil tinggi itu yang paling maksimal. Kita harus lihat secara keseluruhan. Harusnya orang itu ya ngukur pakai sesuatu yang ya, kalau untuk akselerasi ya yang sebenarnya gampang dilakukan itu adalah merekam video. Direkam video sebelum dan sesudah menggunakan modifikasi tersebut. Dan kita tentu harus memperhatikan sifat modifikasi tersebut. Apakah modifikasi tersebut memindah porsi tenaga, digeser naik atau turun,
ataukah menambah secara keseluruhan. Kalau memindah tenaga ya kita perhatikan di kecepatan berapa terjadi akselerasi paling maksimal. Untuk melakukan ini kita ya cuma cukup lihat dari detikannya video, kita lihat frame by frame. Misal kameranya mendukung 60 fps, ya kita bisa lakukan itu. Jadi ya problem utama menilai sesuatu ya cara mengukurnya dulu ya. Karena pakai cara mengukur yang salah kita bisa ambil kesimpulan yang salah terus. Oh iya, penulis lupa soal bulan. Kenapa yang diukur cuma suhunya toh? Sementara cara transfer panasnya, memindahkan panasnya kenapa nggak diukur? Ya itu ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.